Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Fatah Maulana dengan NIM akhir 568 dari kelas 2021 Sistem Informasi kelas B akan mempresentasikan yaitu berupa materi kabling kabel data UTP dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen yaitu Bapak Agus Prihanto STMKOM yang terhormat. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, terkait materi-materi yang akan kita bahas, itu ada 4 submateri. Yang pertama yaitu pengertian dan susunan warna kabel UTP, yang kedua yaitu kategori kabel UTP, yang ketiga karakteristik kabel UTP, yang keempat yaitu jenis-jenis kabel UTP, dan yang terakhir tentunya tutorial pemasangan kabel UTP. Yang pertama pengertian dan susunan warna kabel UTP. Nah, untuk pengertian dan susunan warna kabel UTP, itu definisinya sendiri, kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel twisted pair kabel ini terbagi ke dalam 2 jenis, diantaranya shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus. Untuk koneksinya, kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. Oke, kabel UTP dapat digunakan untuk kabel yang menghubungkan jaringan LAN atau lokal area network integrasi di telinga teman-teman pada suatu sistem jaringan network atau jaringan di komputer. Pada umumnya, kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm. Nah, kabel UTP dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Nah, dalam kabel UTP terdapat 8 kabel yang saling melilit. Setiap dua kabelnya setiap dua kabelnya. Fungsi kabel UTP tiap warnanya berbeda-beda. Namun secara garis besar fungsi kabel UTP yang paling utama adalah untuk media penghantar data. Untuk media penghantar data antar komputer atau perangkat. Mengutip dari liputan6.com, ini dia fungsi kabel UTP setiap warna yang perlu teman-teman ketahui, yaitu yang pertama yaitu ada putih jingga, berfungsi sebagai media penghantar paket data. Dengan warna yang kedua yaitu warna jingga sendiri, yaitu berfungsi sebagai media penghantar paket data. Yang ketiga yaitu putih hijau sebagai media penghantar paket data. Oke, untuk yang ketiga tadi yaitu putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Yang keempat yaitu hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Mungkin dari ketiga tadi, keempat warna tadi mungkin sama fungsinya, tetapi yang fungsi kelima ini yaitu putih biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara. Perbedaannya yaitu pada paket suara dan paket data tadi. Untuk yang keenam yaitu yang berwarna biru berfungsi media pengantar paket suara seperti yang nomor 5. Untuk nomor 7 putih coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Untuk yang terakhir yaitu coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Nah, yang kategori kabel UTP. Nah, pada kategori kabel UTP ini ada kategori 1 sampai 7, bisa dilihat di kolom pada PPT kali ini. Yaitu kategori pertama dengan kecepatan up to 1 Mbps dengan tipe kabel yaitu twisted pair, dan penggunaannya yaitu line out telepon service atau POTS. Untuk kategori yang kedua yaitu
Kecepatannya up to 4 Mbps, lebih cepat dari kategori yang pertama. Untuk tipe kabelnya seperti yang pertama, yaitu twisted pair, dan penggunaannya token ring. Untuk yang ketiga, kategori yang ketiga yaitu kecepatannya up to 10 Mbps dengan maksimal 100 meter, cukup jauh. Dan tipe kabelnya yaitu twisted pair, dan penggunaannya token ring serta 10 base T Ethernet. Untuk kategori yang keempat yaitu up to 16 Mbps untuk kecepatannya. Untuk kemaksimalannya yaitu 100 meter, dan untuk tipe kabelnya sama seperti yang tadi, yaitu twisted pair. Atau untuk penggunaannya yaitu token ring dan 10 base T Ethernet. Kategori yang kelima, kecepatannya up to 100 Mbps dengan maksimal 100 meter, dengan tipe kabel seperti yang tadi sama twisted pair, dan penggunaannya yaitu token ring Ethernet dan fast Ethernet. Nah, untuk kategori yang 5E, ingat ada E-nya di belakang. Nah, up to 1 Gbps, mungkin cukup tinggi dibanding kategori yang biasa, yaitu kategori 5. Pada kategori yang 5E ini, untuk maksimalnya sama, yaitu 100 meter, kabelnya juga sama, twisted pair, dan penggunaannya untuk Ethernet, fast Ethernet, dan gigabit Ethernet. Untuk kategori yang ke-6 yaitu up to 10 GB, untuk maksimalnya 100 meter, untuk tipe kabelnya yaitu twisted pair, dan penggunaannya Giga Ethernet dan 10G Ethernet, jangkauannya 55 meter. Untuk kategori yang ke-6A up to 10 Gbps, untuk maksimalnya 100 meter, tipe kabelnya sama, dan penggunaannya gigabit Ethernet dan 10G Ethernet. Untuk kategori yang ketujuh yaitu up to 10 Gbps, untuk maksimalnya 100 meter, tipe kabelnya sama, dan penggunaannya gigabit Ethernet dan 10G Ethernet 100 meter. Oke, selanjutnya karakteristik kabel UTP. Terdapat isolator pelindung luar. Bandwidth maksimal kabel UTP sampai 100 Mbps. Maksimal panjang kabel bisa sampai 100 meter. Jika lebih dari itu membutuhkan repeat jaringan. Baik, selanjutnya menggunakan soket RJ45, terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Kabel 1 dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi. Kabel 3 dan 6 memiliki fungsi sebagai penerima informasi. Kabel nomor 7 dan 8 memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan. Baik, jenis kabel UTP yang pertama yaitu ada kabel straight rod, memiliki aturan penyusunan yang sama antar ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Yang kedua yaitu kabel crossover, memiliki aturan penyusunan yang berbeda tiap ujung konektor. Yang ketiga kabel rollover, memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor yang lainnya. Mungkin kita jelaskan sedikit saja ya teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu tutorial pemasangan kabel UTP. Dari saya, sekian, terima kasih. Untuk teman-teman bisa disimak video record dari saya berikut. Baik, selanjutnya yaitu simulasi pemasangan kabel UTP yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu memotong, yang kedua
yaitu meluruskan kabel. Yang ketiga yaitu mengurutkan kabel sesuai aturan yang ada. Selanjutnya yaitu mengkonektorkan menggunakan konektor, dan selanjutnya mengkrimping, dan yang terakhir yaitu mengecek kebenarannya atau sesuai aturan atau tidaknya melalui LAN. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama kita potong terlebih dahulu. Oke, sudah kita potong, kita luruskan. Nah, sudah lurus semua, kita langsung urutkan sesuai aturan yang ada. Yang pertama ada orange putih, dilanjut orange, dilanjut hijau putih, dilanjut biru biasa, lanjut biru biasa, dilanjut biru putih, dilanjut hijau biasa, dilanjut coklat putih, dilanjut coklat biasa seperti di gambar. Nah, mari kita konektorkan. Kita paskan terlebih dahulu. Sudah pas, lanjut kita crimping. Selanjutnya kita cek menggunakan LAN.